Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan ketemu dengan saya, pembawa channel Majelis Zikir Tarekat Naksabandiah Holidiyah Nusantara wilayah Bogor. Berbicara tentang satu ayat yang mengatakan bahwa agama tauhid adalah agama yang satu, agama kalian semua. Jadi kalau paham tentang ini ya, dan kembali mengingat semua sejarah para rasul membawakan agama, itu memang benar bahwa agama itu hanya satu, ataupun cara metodologi ajarannya juga sama, hanya satu, yaitu diawali dengan agama yang mengenal Tuhannya dan agama yang selalu memakai trinitas ataupun wasilah. Dari semua zaman tersebut ataupun dari semua 5 agama itu selalu memakai trinitas ataupun memakai wasilah. Nah, untuk memahami wasilah itu sendiri sebenarnya sangat jelas ya, sangat gamblang sudah disampaikan bahwa wasilah itu adalah penghubung, yang kata Allah sendiri bahwa satu tali ada padaku dan satu tali lagi ada pada ujung kekasihku. Kalau zaman dulu kekasihnya itu disebut rasul ataupun utusan ya, yang dari semua agama ini sama, Abraham ataupun Ibrahim sampai ke Rasulullah Muhammad ataupun kenabian yang terakhir ada pada beliau. Maka di sini kita harus jeli ya dalam beragama. Jangan cuma katanya percaya, yakin, tapi gak pernah kalian bisa buktikan sendiri bahwa beragama yang pertama, kalau memang harus memakai trinitas ataupun wasilah, ya kita zaman sekarang harus memakai hal tersebut. Jika sudah ketemu hal tersebut, agamamu mau Islam, mau Kristen, mau Konghucu, mau Katolik, mau apa, sama. Intinya sampai dan punya tujuannya dan tahu alamatnya. Kalau hanya sekedar pengen tahu tujuannya, oh saya mau ke Jakarta, alamatnya nggak tahu, pakai apa nggak tahu, juga sama, nggak bakal nyampe. Nah, sudah dijelaskan bahwa berhubungan dengan Tuhan itu harus melalui utusannya. Kalau sekarang itu disebut Rasul itu udah nggak ada lagi ya. Oke, nggak apa-apa, setidaknya kamu itu harus melalui utusannya, dan utusan di setiap zaman itu hanya ada satu. Karena ayatnya sendiri mengatakan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas ya, hanya seorang, hanya satu. Yang satu itu yang seperti apa sih? Yang diwarisi isi dadanya Kanjeng Rasul Muhammad dari Rasulullah Muhammad ke Sayyidina Abu Bakar dan terus dan menerus. Itulah yang disebut nyambung ataupun garis bergurunya sampai garis Allah SWT sendiri. Karena memang dari dulu sampai sekarang juga kita diwajibkan cari wasilah ya, baru beribadah, baru menyembah. Kalau kamu gak ketemu wasilah, gak bisa ibadah, gak bisa nyembah. Bisa tapi gak bakal nyambung ataupun nyampe garis Allah sendiri. Maka banyak orang yang sholat tapi akan mendapat neraka jahanam. Karena ayatnya jelas mengatakan seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar, harus
jeli dalam menanggapi ayat tersebut ataupun apa yang ada di dalam Al-Quran, karena banyak orang yang ahli Quran, ahli tafsir, ahli apa tentang Al-Quran itu banyak sekali, sangat banyak. Dan tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu udah nggak perlu ditafsir-tafsir, udah dari sononya. Al-Quran itu udah kalamnya Allah sendiri yang keluar melalui zahirnya seorang nabi. Ngapain ditafsir lagi, udah jelas ya, sudah jelas. Kalau ditafsir lagi akan aja 10 kepala 10 pemikiran yang berbeda. Maka yang perlu kita ini tinggal ikutin saja. Kalau memang di Al-Quran bunyinya seperti itu, ya udah kita cari. Itulah yang disebut Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi intinya agama tersebut hanyalah ada satu ya, awwaluddin ma'rifatullah dan akhiruddin ma'rifatullah. Kalau dulu zamannya Nabi Muhammad, kita mengenal Allah itu melalui zahirnya Nabi Muhammad. Kalau dulu zamannya Nabi Isa, sama, kita mengenal Allah melalui zahirnya Nabi Isa. Terus begitu juga agama-agama yang lainnya. Kalau dulu kita mengenal istilah orang-orang Hindu mengenal Allah melalui Abraham ataupun Ibrahim, begitu juga sekarang harus kamu cari pengganti Abraham ataupun pengganti Ibrahim tersebut. Bukan berarti wujudnya sama ya, wujudnya tetap beda, tapi isi dada ataupun qalbunya itu yang sama. Itulah gelombang nurun ala nur, gelombang wasilah ataupun gelombang all in, sudah ada di semua. Jadi kalau ketemu itu bersyukurlah, tapi kalau jika tidak, ya kamu gak akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena dari manapun juga Tuhan itu esa ya, hanya satu. Tuhan itu satu untuk semua agama. Tuhan itu satu untuk semua umat manusia. Tuhan itu satu untuk semua isi dunia. Memahami hal tersebut dari zaman dulu hingga sekarang, semuanya metodologi cara beragama ataupun metodologi cara menuju Tuhan itu sangat-sangat jelas ya, sangat-sangat jelas. Ibarat kamu mana, kamu harus tahu dulu sasar bidiknya. Ibarat kamu mengirim orderan ataupun mengirim paketan, kamu harus tahu dulu alamatnya. Dan begitu juga berhubungan dengan Tuhan, kamu harus tahu rukun, syarat, dan caranya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.